Begitu sunat, berkurang makannya. Tapi papa bilang papa nggak sunat. Kamu nggak perlu ingat-ingat kesalahan kamu di masa lalu, sedangkan aku harus hidup dengan kesalahan aku setiap hari. Film yang akan kita bahas kali ini durasinya tidak sampai 100 menit, tapi saya menghabiskan waktu untuk menontonnya selama kurang lebih 500 menit. Alasannya, karena saya bingung apa yang terjadi dalam ceritanya. Saya juga bahkan dibuat bingung dengan eksposisi revealing di ending. Dan saya bingung kenapa film ini diberikan judul Legenda Kelam Malin Kundang. Dan akhirnya, saya menemukan jawabannya. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Sebenarnya bukan hal yang aneh kalau kalian bingung ketika pertama kali nonton film ini, bukan karena ceritanya yang tidak jelas, tapi karena kita melihat semua cerita ini dari sudut pandang seorang karakter yang tidak bisa mempercayai ingatannya sendiri. Dalam konteks ini, karakter utama kita adalah unreliable narrator. Bukan karena dia sengaja bohong kepada penonton, melainkan karena dia sendiri tidak sepenuhnya tahu kebenaran tentang masa lalunya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film yang satu ini. Film ini sudah bisa kalian streaming di Netflix. Jadi silahkan ditonton terlebih dahulu, baru balik lagi ke sini untuk pembahasannya. Film ini diproduksi oleh Kamensi Pictures dan salah satu produsernya adalah Joko Anwar, sekaligus sebagai penulis cerita bersama dengan Alin Jaya Sukmana dan Rafki Hidayat. Sutradaranya adalah Rafki Hidayat dan Kevin Raharjo. Dibintangi oleh Rio Dewanto sebagai Alif, Faradina Mufti sebagai Nadine, Poni Anggreni sebagai Farida atau Aminah, Jordan Omar sebagai Emir, Gambit Saifullah sebagai Iqbal, dan Nova Elisa sebagai ibunya Alif. Kita mulai dari plotline-nya. Ceritanya mengikuti Alif, seorang seniman micropainting yang selamat dari kecelakaan mobil misterius. Setelah sadar di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa sebagian ingatannya belum pulih. Banyak bagian dari masa lalunya yang hilang, termasuk kenangan tentang masa kecilnya. Alif kemudian pulang ke rumah bersama istrinya yang bernama Nadine dan anak mereka yaitu Emir. Perubahan sikap Alif langsung terasa oleh keluarganya. Emir justru merasa lebih nyaman dengan ayahnya yang sekarang karena sebelum kecelakaan, Alif dikenal temperamental dan gampang marah. Sebaliknya, hubungan Alif dengan Nadine kelihatan canggung dan dingin, seolah ada masalah yang belum terselesaikan di antara mereka. Karena tidak mengingat apapun yang terjadi tentang masa lalunya, Alif bahkan sempat meminta maaf kepada Nadine jika selama ini pernah menyakiti atau berbuat salah. Ini jelas bukan luka dari kecelakaan minggu lalu. Aku ingat waktu pertama kali ketemu kamu, 18 tahun yang lalu. Kita udah mulai berjarak beberapa bulan ini. Di tengah proses pemulihan itu, Alif tetap mencoba untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seniman micropainting yang sedang mempersiapkan sebuah pameran besar. Di suatu malam, Alif menerima pesan di ponselnya yang memberitahukan dirinya bahwa ibunya dari kampung akan datang berkunjung. Masalahnya, Alif sama sekali tidak ingat wajah ibunya, bahkan tidak pernah ingat masa kecilnya sendiri. HP kamu. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Lalu di hari berikutnya, akhirnya datanglah sang wanita tua ini yang dijemput sendiri oleh Nadine. Dia mengaku sebagai ibunya Alif. Pada awalnya, wanita itu kelihatan sangat meyakinkan. Dia mengetahui banyak detail masa lalu Alif, termasuk cerita tentang luka di kepala Alif saat kecil. Karena itu, Alif akhirnya meminta wanita tersebut tinggal sementara di rumah mereka. Keputusan ini membuat Emir heran, meskipun dia juga senang sebenarnya. Sebab, sebelum kecelakaan, Alif itu dikenal sangat tidak suka ada orang asing tinggal di rumahnya, bahkan termasuk mertuanya sendiri. Alif ini. Ibu kamu itu. Dia cerita banyak tadi tentang kamu di mobil. Beberapa hari kemudian, Alif memanggil pengacaranya yang bernama Iqbal untuk menyusun surat warisan. Dalam dokumen tersebut, Alif berencana membagi hartanya kepada Emir dan ibunya sama rata, sementara Nadine tidak mendapatkan bagian apapun karena Alif merasa Nadine sudah memiliki penghasilan sendiri dan aset sendiri. Anehnya, Nadine tidak keberatan dengan keputusan itu. Dia justru terlihat santai dan bahkan menyetujuinya. Seiring waktu berjalan, Alif mulai mengalami berbagai halusinasi dan gangguan
gangguan memori. Dia sering merasakan potongan-potongan ingatan yang mencoba muncul ke permukaan. Setiap kali hal ini terjadi, tubuhnya bereaksi dengan mimisan. Pada satu malam, ibunya Alif mengajak mereka makan bersama sambil bercanda. Dalam obrolan santai itu, sang ibu bercerita tentang kebiasaan makan Alif yang berubah setelah dia disunat pada saat kecil. Cerita ini justru memicu kecurigaan Alif karena dia tahu bahwa dirinya tidak pernah disunat. Kecurigaan ini semakin kuat ketika di malam hari, fragmen ingatannya kembali muncul dan Alif akhirnya menyadari bahwa wanita tua tersebut sudah menghilang dari rumahnya. Kamu mau sih sama aku? Karena titip kamu kali. Kata mama sih mandinya lama banget. Jauh banget sampai sini, Bu. Cari apa yang nggak ada di pasar kita sampai harus kesini? Alif pun akhirnya mencari tahu. Dalam salah satu fragmen ingatannya, dia melihat bayangan wanita tua tersebut terkapar di jalan setelah tertabrak mobil. Ingatannya itu memberinya petunjuk lokasi. Dia pun akhirnya mencari dan mendatangi lokasi tersebut dan menemukan sebuah binatu di sekitar lokasi. Alif meminta izin kepada pemiliknya untuk melihat rekaman CCTV. Dari rekaman itulah, Alif akhirnya mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Wanita tua itu sebenarnya memang bukan ibunya. Dia adalah bagian dari sindikat penipu yang berpura-pura menjadi korban tabrak mobil untuk memeras pengendara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Alif sendiri yang menyewa wanita itu untuk berpura-pura menjadi ibunya. Alasannya karena wanita itu jago acting. Nyokap lu. Nyokap lu maksud lu? Kata lo, gue pinter acting, makanya gue mau. Pelan-pelan, akhirnya ingatan Alif mulai kembali. Dia teringat sebuah kejadian di parkiran mobil ketika dia memergoki Nadine sedang berhubungan badan dengan Iqbal, pengacaranya sendiri. Ini kemudian membuat Alif marah, lalu kemudian pulang ke rumah dan mengusir Nadine dari rumahnya. Setelah itu, Alif mulai menyadari bahwa lukisan micropainting yang selama ini dia buat ternyata bukan sekedar karya seni. Lukisan-lukisan tersebut berisi gambar-gambar masa kecil yang sebenarnya merupakan cara Alif untuk menyembunyikan potongan ingatan masa lalunya. Setiap lukisan menggambarkan bagian dari kehidupan yang selama ini dia coba kubur. Bapak gambarnya kecil-kecil bukannya supaya nggak ketahuan ya? Melalui lukisan-lukisan itu, Alif menemukan petunjuk tentang kampung asalnya yang bernama Nagari Parakarambia. Dia akhirnya pergi ke kampung tersebut dan akhirnya menemukan rumah lamanya yang kini sudah terbengkalai. Di tempat itu, ingatan masa kecilnya pun akhirnya muncul satu persatu. Dia menyadari bahwa ibunya dahulu adalah seorang pekerja seks yang terpaksa menjual diri untuk bertahan hidup. Semasa kecil, Alif sering menyaksikan ibunya diperlakukan seperti binatang oleh para pria hidung belang yang datang ke rumah mereka. Pengalaman itu membuat Alif marah dan bertekad untuk merantau ke kota untuk mendapatkan uang dan bertekad untuk membawa ibunya keluar dari kehidupan tersebut. Apa di mana, Ma? Kalau Wang nanti merantau, bawa amak pai dari siku, yuk nak yuk. Masa lalu yang sebenarnya ternyata jauh lebih gelap daripada yang dia ingat. Tiba-tiba Nadine mengirimkan rekaman kamera mobil yang memperlihatkan pertengkaran mereka. Dari rekaman tersebut terungkap bahwa Alif sebenarnya telah membunuh ibunya sendiri karena dia tidak bisa menerima profesi ibunya sebagai pekerja seks. Dan dia memang benar telah menyewa seorang wanita untuk berpura-pura menjadi ibunya sendiri karena dia kesal sama mertuanya yang seringkali bertanya tentang ibunya. Semua ingatan kelam itu pun akhirnya kembali sepenuhnya. Di satu titik, Alif yang masih kecil marah dan berniat untuk membunuh pelanggan ibunya. Dan pada saat itulah Alif mendapatkan luka di kepalanya. Namun, karena kemarahannya sudah memuncak, Alif malah membunuh ibunya sendiri. Setelah menyadari dan mendapatkan semua kebenaran tentang masa lalunya tersebut, Alif pun akhirnya pulang. Namun, dalam perjalanan, dia kembali mengalami kecelakaan mobil. Setahun kemudian, Alif kembali hidup bersama dengan Nadine dan Emir setelah selamat dari kecelakaan itu. Seperti sebelumnya, sebagian ingatannya kembali hilang. Kali ini, Alif merasa bahwa masa lalu tidak lagi penting untuk dirinya. Dia memilih menikmati kehidupan barunya bersama dengan keluarganya. Nadine kini bahkan sedang mengandung anak mereka. Dan film ini pun kemudian ditutup dengan momen ketika Alif tiba-tiba kembali mimisan, yang tentu saja memberikan petunjuk bahwa potongan ingatan masa lalunya mungkin akan kembali muncul lagi.
Sekarang ayo kita jelaskan. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah kenapa film ini judulnya Legenda Kelam Malin Kundang. Sampai bawa-bawa nama Malin Kundang, padahal nama karakter utamanya adalah Alif. Jawabannya sebenarnya sudah ada di awal film. Ada sebuah kalimat yang muncul sebagai pembuka, bahkan Batu pun punya ingatan. Kalimat inilah sebenarnya yang menjadi kunci untuk memahami kutukan dalam cerita ini. Jadi, dalam legenda Malin Kundang yang asli, kutukannya jelas. Anak yang durhaka kepada ibunya dihukum menjadi batu. Tubuhnya membeku selamanya sebagai pengingat atas dosa yang pernah dia lakukan kepada ibunya. Namun dalam film ini, kutukan itu tidak diwujudkan secara fisik. Alif tidak berubah menjadi batu dalam film ini, tapi yang membatu justru adalah ingatannya. Sepanjang cerita, Alif terus berusaha melarikan diri dari masa lalunya. Setelah membunuh ibunya sendiri karena dia tidak bisa menerima profesinya sebagai pekerja seks, Alif mencoba untuk menghapus kenyataan itu dari hidupnya. Dan ini tercermin dari dialog di bagian epilog dalam film ini. Oleh karena itu, dia sampai menyewa seorang wanita untuk berpura-pura menjadi ibunya. Seolah dengan cara itu, dia bisa mengganti masa lalu yang memalukan itu. Tapi masa lalu ini tidak pernah benar-benar hilang. Ingatan itu terus muncul dalam bentuk fragmen, lewat potongan-potongan halusinasi, mimisan, dan bahkan lukisan micropainting yang diam-diam dia buat untuk menyimpan potongan-potongan cerita dalam hidupnya. Pada akhirnya, ketika semua ingatan itu kembali, Alif kembali mengalami kecelakaan dan sekali lagi kehilangan ingatannya. Dia memulai hidup baru lagi bersama dengan Nadine dan Emir, merasa bahwa masa lalu tidak penting lagi dan memilih untuk menikmati kehidupan yang terlihat bahagia. Namun, sekali lagi, film ini menutup semuanya dengan satu tanda kecil, Alif kembali mimisan. Di titik ini, makna kutukannya malah menjadi semakin jelas. Kalau dalam legenda Malin Kundang, tubuhnya menjadi batu, dalam film ini, Alif terkutuk untuk mengulang hidupnya tanpa benar-benar harus menghadapi dosa yang dia lakukan. Kalimat yang sama yang diucapkan oleh Nadine. Ingatannya terus membatu, hilang, dan kembali lagi, seperti siklus yang tidak akan pernah selesai. Itulah sebabnya, quote di awal film ini menjadi relevan dengan judulnya. Karena bahkan ketika seseorang mencoba mengubur masa lalu sedalam apapun, ingatannya tetap ada. Dan seperti batu dalam legenda Malin Kundang, ingatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya. Karena film-filmnya Joko Anwar pasti diselimuti dengan misteri. Secara pembacaan cerita, kita bisa menyadari bahwa Nadine sebenarnya bisa ditafsirkan sebagai karakter yang bukan hanya sekedar korban atau penonton dalam kisahnya Alif. Tapi mungkin saja dia adalah seseorang yang memahami siklus yang terjadi pada suaminya. Ada beberapa petunjuk yang sangat halus yang diperlihatkan di sepanjang film. Yang pertama, ketika Alif menerima pesan yang mengabarkan bahwa ibunya akan berkunjung ke rumahnya. Halaman pesan atau halaman chat tersebut terlihat kosong sebelumnya. Secara logika cerita, pesan itu harusnya berisi percakapan yang jelas sebelumnya. Apalagi ibunya yang bernama asli Farida ini adalah orang sewaan. Fakta bahwa pesan tersebut kosong memberikan kesan bahwa riwayat chatnya sudah dihapus. Dan sangat kecil kemungkinan Alif sendiri yang melakukan itu. Apalagi Alif baru saja kehilangan ingatan. Ditambah lagi sebelum mengalami kecelakaan, kehidupan Alif dan Nadine sudah mulai renggang, yang artinya Nadine tidak punya akses bebas untuk memeriksa percakapan Alif dengan semua orang. Maka Alif tidak perlu menghapus riwayat percakapannya. Jadi ada kemungkinan orang lain yang menghapus history chat tersebut. Dan yang paling dekat dengan ponselnya tentu saja adalah Nadine. Meskipun sebelumnya dijelaskan kalau hubungan mereka sebenarnya sudah renggang, tapi ada satu momen di mana Nadine bisa mengakses ponsel tersebut, yaitu ketika Alif mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Petunjuk kedua muncul dalam percakapan santai setelah mereka berhubungan intim. Nadine sempat bercanda bahwa salah satu alasan dia tertarik sama Alif adalah karena alat kelaminnya. Kalimat itu awalnya kedengaran seperti candaan pasangan biasa kan? Namun belakangan kita kira mengetahui bahwa Alif ternyata tidak disunat. Sesuatu yang kemudian menjadi titik kecurigaan ketika Farida yang berpura-pura menjadi ibunya Alif secara tidak sengaja bercerita bahwa Alif pernah disunat pada saat kecil. Anehnya, ketika cerita itu keluar, Nadine sama sekali tidak menunjukkan kecurigaan. Padahal secara logika, dia adalah orang yang paling tahu fakta tersebut. Petunjuk berikutnya datang dari adegan surat warisan. Alif
memutuskan untuk membagi hartanya sama rata hanya kepada Emir dan ibunya, sementara Nadine tidak mendapatkan bagian apapun. Dalam situasi normal, keputusan seperti itu hampir pasti akan memicu konflik dalam rumah tangga. Namun, Nadine justru menerima keputusan itu dengan santai, bahkan terlihat tidak terganggu sama sekali. Tentu saja ini menjadi titik kecurigaan lain. Satu petunjuk menarik lainnya muncul ketika Alif akhirnya berhasil menemukan Farida di kampungnya. Dalam adegan itu, Farida terlihat kesal dan akhirnya membongkar alasan kenapa Alif menyewanya. Menurut Farida, Alif memilih dirinya karena dia dianggap jago akting. Sesuatu hal yang memang masuk akal karena Farida sebelumnya punya latar belakang sebagai penipu yang berpura-pura menjadi korban tabrak mobil. Namun, keanehan mulai muncul ketika percakapan mereka mulai memanas. Alih-alih fokus kepada konflik utama, Farida justru tiba-tiba salah fokus mempertanyakan lukanya Alif. Kenapa muka lo? Sini gue lihat. Reaksi itu terasa seperti reaksi seseorang yang benar-benar peduli. Pada saat Alif pergi pun, Farida kemudian berteriak dengan emosi sambil mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang tidak tahu diri. Bahkan dia sudah menganggap Alif sebagai anaknya sendiri karena selama ini dia sudah memasakkan makanan untuk Alif dan keluarganya. Kalimat itu terasa janggal kalau kita menganggap semuanya hanya sekedar hubungan profesional. Kalau Farida hanya disewa sekali untuk berpura-pura menjadi ibunya Alif, maka seharusnya tidak ada alasan emosional seperti itu. Tapi dari nada dialognya, Farida ini terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama memainkan peran tersebut dan bahkan mulai merasa kasihan kepada Alif. Sampai-sampai batasan antara akting dengan hubungan nyata mulai kabur. Petunjuk lainnya datang dari karakter Jamal yang diperankan oleh Tony Merle. Ini adalah rekannya Farida. Sepanjang percakapan mereka, Jamal beberapa kali dengan santai menyebut Farida itu adalah ibunya Alif. Kalimat itu diucapkan berulang kali tanpa terasa seperti candaan atau penyamaran. Lo kan anaknya. Masa lo lupa nyokap lo tinggal di kolong tol Angke? Perempuan itu siapa? Hah? Perempuan nyokap lo. Kalau dipikir-pikir lagi, ini menimbulkan kemungkinan yang cukup menarik. Bisa saja hubungan antara Alif dan Farida sudah berlangsung cukup lama daripada yang disadari oleh Alif. Kalau Alif memang terjebak dalam siklus kehilangan ingatan setiap kali kecelakaan terjadi, maka bisa saja Farida sudah beberapa kali menjalani peran yang sama. Dan lama-kelamaan hubungan itu berkembang menjadi sangat nyata untuk Farida. Nah, kalau semua detail ini disusun bersama-sama, maka muncul kemungkinan bahwa Nadine tidak benar-benar berada dalam posisi yang tidak tahu apa-apa. Dia mungkin sudah mengetahui tentang Farida yang disewa untuk berpura-pura menjadi ibunya Alif. Dan dari sinilah muncul teori yang cukup menarik di mana Nadine mungkin sudah pernah melalui siklus ini sebelumnya dan dia sudah mengetahui jalan ceritanya. Kalau Alif terus mengalami pola yang sama, ingatannya kembali muncul, dia kemudian mulai mencari jawabannya, lalu kemudian kecelakaan kembali terjadi, lalu ingatannya hilang lagi, maka sangat mungkin Nadine sudah menyaksikan pola tersebut berulang kali. Karena itu, dia tidak terlihat panik, dia tidak curiga dan bahkan cenderung membiarkan semua kejadian ini berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, Nadine mungkin bukan sekedar karakter yang berada di sekitar cerita Alif, tapi mungkin dia secara sadar membiarkan skenario itu kembali terjadi karena dia sudah mengetahui bagaimana siklus itu akan dimulai dan bagaimana akhirnya akan berulang. Petunjuk tambahan untuk menguatkan teori ini adalah ketika Alif mengatakan bahwa Nadine sengaja menyalakan GPS-nya agar Alif menemukan perselingkuhan Nadine dan Iqbal. Waktu itu aku nemuin kamu lewat GPS karena kamu gak matiin GPS kamu. Kamu sengaja kan? Kalau teori ini benar, maka kutukan dalam cerita ini menjadi lebih kompleks. Bukan hanya Alif yang terjebak dalam siklus ingatan dan penyangkalan, tapi Nadine juga menjadi bagian dari lingkaran tersebut. Seseorang yang terus hidup dengan dosa masa lalunya. Detail easter eggs favorit saya dalam film ini sebenarnya adalah sebuah tempat yang bernama Black Sea Horse, lengkap dengan simbol kuda laut yang muncul kembali dalam film yang ditulis oleh Joko Anwar. Tapi jangan salah, bukan itu yang membuat saya tertarik, bukan karena keterikatannya dengan berbagai film Joko Anwar, bukan karena simbol ini dikaitkan dengan Herosase yang merupakan anagram dari Seahorse yang pernah muncul dalam film Pintu Terlarang, bukan juga karena simbol kuda laut sempat muncul dalam film Pengabdi Setan Communion, dan bahkan ada yang berteori yang mengatakan bahwa jangan-jangan Alif sebenarnya adalah anggota dari sekte Herosase yang gemar menonton video-video disturbing. Tapi saya ingin menjauh dari semua teori itu. Kalau kita perhatikan lebih dalam, detail kuda laut dalam film ini sebenarnya tidak hanya muncul pada nama bar tadi. Simbol ini punya makna yang jauh lebih menarik kalau dikaitkan dengan tema cerita filmnya. Dalam banyak konteks simbolik, kuda laut sering dikaitkan dengan ingatan dan kesadaran. Hal ini berkaitan dengan istilah hipokampus, yaitu bagian otak manusia yang berperan penting dalam proses memori. Menariknya, kata
hipokampus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti kuda laut. Kalau kita hubungkan dengan cerita dalam film ini, detail tersebut terasa sangat relevan. Sepanjang film, Alif terus bergulat dengan potongan-potongan ingatan yang hilang dan pelan-pelan muncul kembali. Jadi, kemunculan simbol kuda laut dalam film ini terasa seperti memberikan lapisan tambahan bagi kita sebagai penonton. Bukan sekedar Easter eggs yang menghubungkan film ini dengan karya-karya Joko Anwar yang lain, tapi juga menjadi simbol yang secara halus mengingatkan kita bahwa inti cerita dalam film ini sebenarnya kembali kepada satu hal, yaitu memori atau ingatan. Adegan plot twist terakhir dalam film ini, ketika Alif mengungkapkan alasan dia membunuh ibunya, Aku bunuh ibuku, kamu tahu kenapa? Karena ibuku Lon. adalah alasan yang sama, yang juga kemudian menjadi twist di ending film Pengepungan di Bukit Duri. Nyokap gua Cina, bokap gua banyak. Dan itu dia pembahasan kita tentang film Legenda Kelam Malin Kundang. Kalau ada detail tambahan yang mungkin kalian temukan dan tidak kita bahas di video kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Ya, Universe, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.